Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, eee, adik-adik mahasiswa dan juga semua peserta Pasif Open Online Course dengan tema, eee, macam-macam diagnosis untuk penyakit COVID-19. Oke, hari ini kita akan masuk ke, topik ELISA untuk COVID-19 ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang PCR, kemudian kita juga sudah bahas rapid antigen, kita juga sudah bahas rapid antibody. Sekarang kita masuk ke, ELISA untuk COVID-19. Apa sih sebenarnya ELISA itu? ELISA adalah Enzyme Link Immunosorbent Assay. Jadi ELISA merupakan immunoassay ya. Jadi kalau namanya immunoassay itu biasanya dia tekniknya itu berdasarkan interaksi antara antibodi juga antigen. Kemudian ELISA biasanya itu berupa serologi, jadi dia merupakan metode serologi, jadi menggunakan sampel darah ataupun serum ya. Kemudian dia plate based assay, jadi seperti yang adik-adik bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada plate yang digunakan untuk metode ELISA, gitu ya. Jadi plate-nya ini memang didesain untuk dapat mengikat senyawa, mengikat substance seperti misalnya peptides, protein, antibodi, dan juga hormon. Nah, untuk COVID-19, metode yang umum digunakan adalah untuk menghitung antibodi, untuk menghitung dan mendeteksi antibodi ya. Jadi memang sebenarnya bisa digunakan untuk mendeteksi antigen dari virus SARS-CoV-2, tapi karena dia less sensitif ya, jadi dia kurang sensitif dibandingkan dengan metode PCR dan metode nucleic acid, makanya kemudian untuk ELISA ini lebih umum digunakan untuk menghitung dan mendeteksi antibodi. Nah, sekarang kita lihat dulu ya di layar bagaimana ELISA ini saat kapankah ELISA ini cocok untuk digunakan ya, karena kan kemarin seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, untuk sebelum kita menentukan metode diagnosis mana yang akan kita lakukan, kita harus melihat waktu infeksinya, karena untuk menghindari adanya false negatif, adanya hilangnya partikel atau protein yang akan kita deteksi. Nah, untuk ELISA, karena yang sebelumnya saya bilang kita akan mendeteksi antibodi terhadap COVID setelah seseorang itu terinfeksi COVID itu biasanya baru muncul sehari setelah ya. Jadi sehari setelah itu muncullah IgM dahulu. Kemudian setelah itu seminggu setelah itu muncullah IgM dahulu. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian baru IgG itu muncul. Kemudian IgM itu pada seminggu setelah 2 minggu hingga 3 hari setelah terinfeksi itu biasanya dia menghilang ya, menurun. Namun IgG di sini bisa dilihat bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Tuh. Jadi ini yang harus diperhatikan, apa kita mau mendeteksi IgM, apa kita mau mendeteksi IgG, dan itu harus disesuaikan ya dengan perkiraan masa infeksi. Jadi perkiraan kapankah pasien tersebut terinfeksi virus SARS-CoV-2. Nah, menurut WHO dan CDC ada beberapa catatan penting ya, catatan yang harus dikonsiderasi, yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan tes ELISA mendeteksi antibodi ya. Jadi antibodi atau tes serologi itu digunakan untuk mendeteksi infeksi sebelumnya ya dengan SARS-CoV-2. Bisa saja tes ELISA ini tidak mendeteksi antibodi pada orang yang sedang terinfeksi, karena tergantung dengan waktu infeksinya, karena kan memang virus SARS-CoV-2 itu kayak tadi isolasi mandiri itu kan hanya 10 hari ya. Jadi kalau misalnya antibodinya saja baru muncul hari ke-7, memang sebenarnya
tes yang berdasarkan antibodi itu memang tidak digunakan untuk screening atau untuk mendeteksi infeksi yang sedang berlangsung. Itu. Namun tes ELISA itu bisa digunakan untuk surveillance, public health surveillance, dan untuk epidemiologi ya. Jadi tujuan epidemiologi untuk mengetahui misalnya berapa lamakah kira-kira antibodi ini bertahan dalam tubuh pasien yang telah terinfeksi, atau misalnya jumlahnya bagaimana, kemudian atau bisa juga untuk mengevaluasi kekuatan dari vaksinasi misalnya ya, seperti itu. Jadi memang bukan untuk tujuannya itu bukan untuk mendeteksi infeksi yang sedang berlangsung, tapi biasanya untuk mengevaluasi gitu. Nah, kemudian dan biasanya berbeda kit antibody, berbeda kit ELISA antibody itu berbeda yang ditarget dari virus gitu. Jadi tes yang spesifik mungkin dapat diperlukan untuk mengakses atau mengevaluasi antibodi yang dihasilkan dari infeksi sebelumnya. Jadi nanti akan kita bahas ya. Jadi kalau tes ELISA untuk untuk mendeteksi antibodi itu biasanya spesifik, misalnya antibodi terhadap protein spike atau antibodi terhadap protein nukleokapsid gitu. Nah, itu sangat spesifik dan itu biasanya memiliki pro dan cons-nya masing-masing. Jadi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini menurut WHO dan CDC tahun 2021 ya. Nah, untuk ELISA sendiri, mungkin kalau adik-adik sudah pernah belajar ya, itu ada standar prosedurnya, yaitu yang pertama adalah coating atau capture, kemudian plate blocking, kemudian deteksi, dan juga yang terakhir adalah pengukuran sinyal. Dan untuk enzim yang digunakan ya, karena ELISA kan kepanjangannya Enzyme Linked Immunosorbent Assay, maka dia menggunakan sistem reaksi enzim pada saat deteksinya. Nah, enzim yang digunakan itu biasanya dilabel oleh horseradish peroksidase dan alkalin fosfatase. Nah, ini adalah ini adalah metode standar ya, dari metode general dari ELISA. Jadi yang pertama kita mengcoating plate-nya dulu, mengcoating sumuran di plate itu dengan protein ya. Karena kita yang dideteksi di sini antibodi, maka yang di coating itu biasanya adalah antigen, gitu ya. Yang di coating adalah antigen, kemudian ditambahkan sampel atau standar, kemudian diinkubasi, kemudian sampel dan standar dicuci ya. Jadi ada proses washing, jadi proses pencucian sisa-sisa residu protein, kemudian ditambahkan antibody detektor yang biasanya ada enzimnya, diinkubasi, dicuci, kemudian ditambahkan substrat, diinkubasi, kemudian dibaca pada optical density 450 nanometer. Nah, di sini biasanya kalau untuk deteksi COVID menggunakan ELISA atau tes serologi, itu biasanya yang dideteksi itu adalah antibodi terhadap spike glikoprotein ya, protein S, dan juga antibodi terhadap nukleokapsid. Itu biasanya ini. Nah, kemudian prosedurnya adalah pengambilan sampel ya, pengambilan sampel darah dari pasien. Kemudian dipisahkan serumnya, jadi kita isolasi serumnya dari pasien, karena serum berisi antibodi ya. Kemudian kita lakukan ELISA assay, kemudian dibaca. Nah, ini salah satu contoh ya, karena ELISA itu ada macam-macam ya reaksinya. Nah, untuk deteksi antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 ini, di sini contohnya adalah salah satu ini di salah satu kit ya, di salah satu kit yang sudah dikomersialisasikan. Ini untuk mengukur IgG. Jadi yang pertama itu diinkubasi adalah spike protein yang diinkubasi ya. Kemudian ditambahkan sampelnya ya. Jadi ditambahkan sampelnya apakah terdapat antibodi terhadap
protein spike dari virus SARS-CoV-2. Jika ada, maka nanti akan berinteraksi dengan spike protein ini, karena adanya reaksi spesifik antara antibodi dan antigen. Kemudian ditambahkan lagi secondary antibody, jadi adalah anti-human IgG yang sudah dilabel dengan horseradish peroxidase. Kemudian ditambahkan substrat, nanti dia akan berubah warna. Gitu. Nah, ini adalah alat ELISA reader yang biasa digunakan untuk mengukur sinyal yang dihasilkan oleh reaksi ELISA. Ya, prinsipnya sebenarnya sama seperti spektrofotometer ya, adik-adik. Jadi dia dia mengukur pancaran cahaya ya. Nah, ini sebenarnya sama prinsipnya seperti spektrofotometer, hanya saja tempatnya dan mesinnya itu dibuat supaya dapat membaca plate ya, membaca microplate gitu. Oke, saya rasa cukup ya dasar-dasar mengenai ELISA untuk deteksi COVID-19. Untuk prakteknya nanti ada disediakan pada video terpisah, nanti ada bisa lihat di situ, teman-teman bisa lihat di situ bagaimana prosedur tata laksana diagnosis COVID menggunakan salah satu kit ELISA. Baik, terima kasih terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.